Pemirsa, keahlian dan keterampilan khusus ternyata dibutuhkan dalam mengambil nira atau tuak. Orang dituntut mengetahui dan memahami tampak luar, anatomi pohon jaka, dan karakter danggul pohon jaka. Tujuannya adalah menghasilkan air nira dalam jumlah banyak karena memukul danggul tersebut harus memakai irama khusus. Menurut salah seorang perajin nira di desaan Banjarangkan Klungkung Gede Budiase, dirinya memperoleh keahlian menjadi perajin nira atau tuak dari kakeknya. Menurutnya, untuk menghasilkan nira dengan kualitas bagus harus jeli memilih pohon jaka yang tumbuh subur dan punya daun lebat, serta memperhatikan karakteristik danggul pohon jaka. Jika danggul keras tidak bisa mengeluarkan air dan pemukulan danggul harus memakai nada atau irama gamelan, tidak boleh sembarangan. Tantangannya harus bisa mempelajari bentuk danggul kalau istilahnya danggul. Harus tahu ini danggulnya keras, ini danggulnya lembut. Itu nuklukin kalau istilahnya. Tantangannya itu di sana biasa. Kalau terlalu keras istilahnya pun danggulnya sing ya psuye. Ini harus bisa dipelajari. Dan mukulnya itu biasanya pakai nada. Kalau nggak salah gamelan, ding 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 ding. Ya, ada karakter. Biar dia seneng gitu. Oh, untuk jaga kebersihan biasanya kan tempat nira itu. Kalau saya pakai jirigen. Jadi niranya yang turun itu dituangin dulu, habis itu harus dicuci bersih. Betul-betul bersih, tidak ada sisa nira sedikit pun. Kalau nggak dicuci bersih kecing mas, atau asam. Ya disaring juga nanti sampai rumah kan disaring. Budiase menambahkan yang perlu diperhatikan adalah tempat nira atau jerigen penyimpanan harus bersih karena mempengaruhi terhadap cita rasa tuak atau air nira. Nira atau tuak bisa diminum selama kurun waktu 5 hari sejak proses pembuatan. Agus Sudiatmike, Bali TV.